Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Oke, di minggu kali ini kita akan membahas tentang baris dan deret. Baris merupakan susunan bilangan yang mana diurutkan menurut aturan tertentu yang biasanya bentuknya seperti A1, A2, A3 hingga AN, di mana dia diurutkan hingga AN, yang mana AN itu adalah nilai yang ingin kita dapatkan gitu ya, atau nilai akhirnya. Misalkan kita ingin mengurutkan N sama dengan 10 gitu ya. Berarti A1, A2, A3 hingga ke A10 gitu kita urutkan. Lalu setiap baris bilangan disebut juga suku barisan yang simbolnya adalah U. U jika ada N gitu ya, maka dia didefinisikan sebagai suku ke N. Ke N ini artinya adalah kita menginginkan suku keberapa gitu ya. Kita ingin tahu suku keberapa. Jika mau tahu suku kelima berarti U5. Jika ingin mengetahui suku kedua maka U2. Begitu terus. Nah, berdasarkan polanya, baris dibagi menjadi dua, yaitu adalah baris aritmatika dan juga baris geometri. Baris aritmatika itu adalah baris yang memiliki selisih antara dua suku baris yang berurutan, yang mana selisih ini disimbolkan sebagai B atau pembeda, dengan rumusnya adalah UN dikurang UN-1. Nah, suku ke N dari suatu baris aritmatika dapat dirumuskan dengan gitu ya. Jadi jika kita sudah mendapatkan pembedanya, kemudian kita akan mendapatkan suku ke N dari suatu baris aritmatika dengan rumus UN sama dengan UN-1 ditambah B. Atau juga bisa dengan UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Yang mana A itu adalah suku pertama baris dan N adalah nomor suku. Contohnya, jika diketahui suku ke-12 dari baris aritmatika, dengan urutannya adalah 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Maka nilai B yang dihasilkan itu adalah UN, yaitu adalah U kedua, gitu ya, dikurang UN-1, yaitu adalah 2-1. Yang mana U2 itu adalah 8, sedangkan U2-1 itu adalah 4. Sehingga nilai B atau pembeda yang didapatkan adalah 4. Lalu kita ingin mengetahui tadi suku ke-12. Rumusnya adalah A plus N-1 dikali B. A itu adalah nilai pertama gitu ya, atau suku pertama. Suku pertama itu adalah 4, kemudian ditambah jumlah suku, nilai suku yang ingin kita dapatkan, yaitu suku ke-12. Dikurang 1 dikali nilai B yang sebelumnya telah didapatkan, itu 4. Maka hasilnya akan menjadi 48. Selanjutnya adalah baris geometri, yang mana baris geometri adalah barisan yang mempunyai rasio atau pembagi tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Rasio dari suatu baris geometri dirumuskan dengan R, ya, disimbolkan dengan R, yang mana untuk mendapatkan R adalah UN dibagi UN-1. Itu untuk mendapatkan rasionya. Kemudian jika kita ingin mendapatkan nilai dari suku ke N-nya atau UN-nya dari suatu baris geometri, maka dapat menggunakan rumus UN sama dengan UN-1 dikali R, atau juga UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Jadi ini kondisional, kalian mau pakai yang mana terserah. Contohnya misalkan ini. Tentukan suku kelima dari baris geometri berikut. 3, 6, 12, dan seterusnya. Nah, untuk mendapatkan rasionya, itu akan kita menggunakan UN dibagi UN-1. Yang mana diketahui UN-nya itu adalah baris kedua, suku kedua, sedangkan UN-1 itu adalah suku pertama. Yang mana suku kedua itu adalah 6, suku pertamanya itu adalah 3. Sehingga hasil rasionya itu adalah 2. Setelah itu kita akan memilih menggunakan rumus yang mana. Nah, di contoh ini menggunakan rumus
A dikali R pangkat N min 1. A itu adalah suku pertama dari suatu baris, itu 3. R-nya sudah diketahui 2, dikali N min 1. N yang kita ketahui adalah 5, min 1. Jadi 3 dikali 16 sama dengan 48. Oke, selanjutnya itu deret bilangan. Nah, tadi bilangan adalah suatu susunan gitu ya. Nah, sedangkan deret bilangan adalah jumlah dari suku-suku suatu barisan bilangan. Jadi bilangannya digabungkan menjadi namanya deret bilangan. Simbolnya adalah SN gitu ya. SN sama dengan U1 tambah U2 dan seterusnya sampai UN. Nah, deret bilangan ini juga dibagi menjadi 2. Itu adalah deret aritmatika dan juga deret selanjutnya itu adalah deret aritmatika. Nah, deret aritmatika itu adalah deret yang diperoleh dengan penjumlahan dari suku-suku baris aritmatika sebelum yang didapatkan. Nah, rumusnya juga ada 2, yang mana kalian bisa memilih menggunakan rumus pertama ataupun yang kedua. Yang mana itu adalah N dibagi 2, N plus UN, atau juga bisa menggunakan N dibagi 2 dikali 2A tambah N min 1 dikali B. Gitu. Nah, karena konsepnya aritmatika, maka ada selisih, gitu ya. Maka selisih yang digunakan itu adalah SN kurang SN min 1, gitu, untuk mendapatkan selisihnya atau nilai B-nya. Nah, di sini diketahui jumlah 5 suku pertama dari deret aritmatika adalah 3 plus 6 plus 9 plus 12 dan plus seterusnya. Seperti itu. Nah, untuk mendapatkannya ya masih sama caranya. Itu menggunakan UN yang mana menggunakan U kedua dan juga UN min 1 atau U ke 1, yaitu adalah 6 dikurang 3. Maka pembedanya itu adalah 3. Setelah didapatkan nilai pembedanya, kita dapat memasukkan langsung ke dalam rumus dalam mencari deret bilangan aritmatika. Itu dengan cara di sini memilih rumus kedua. Itulah N dibagi 2, 2A plus N min 1 kali B. Yang mana N-nya itu ada 5. 5 dibagi 2. Terus kemudian 2A-nya itu adalah, kalau di sini suku pertama, itu adalah 3. Tambah N itu adalah jumlah suku, 5 suku pertama. 5 min 1 dikali B-nya 3. Sehingga dihasilkan nilai 45. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah deret geometri. Nah, deret geometri itu pun sama gitu ya, dengan sebelumnya gitu ya. Jadi di sini ada pembagi yang harus didapatkan gitu untuk mendapatkan nilai R-nya. Nah, tapi untuk mendapatkan nilai deret geometrinya ada 2 juga. Jika kondisinya R, nilai rasionya itu lebih dari 1, maka menggunakan rumus pertama. Tapi kalau rasionya kurang dari 1, maka menggunakan rumus kedua. Seperti itu. Nah, diketahui jumlah 5 suku pertama dari deret geometri, gitu ya. 3, 6, 12, 24, dan seterusnya. Kita harus mengetahui dulu rasionya. Rasionya itu mendapatkan dari U kedua dibagi U pertama, yaitu adalah 6 dibagi 3, yaitu 2. Nah, 2 ini merupakan lebih dari 1, maka yang menggunakan adalah rumus pertama. A dikali Rn kurang 1 dibagi R min 1. Yang mana A-nya itu adalah suku pertamanya, R itu adalah nilai yang telah didapatkan 2, N itu adalah pangkatnya atau yang ditanyakannya, gitu ya, jumlah 5 suku. 5 dikurang 1 dibagi R 2 dikurang 1. Hasilnya adalah 93. Oke, selanjutnya itu adalah notasi sigma. Di notasi sigma itu digunakan sebagai operator dalam penjumlahan berurutan atau penjumlahan secara menyeluruh gitu ya. Kalau di dalam tabel gitu ya, notasi sigma juga digunakan untuk mendapatkan nilai total dari suatu kolom gitu ya, atau suatu baris. Kalau di pemrograman atau di Excel itu biasanya notasinya adalah sum gitu ya. Nah, di sini biasanya ada simbol N di atas dan juga I sama dengan S. N itu adalah nilai akhir gitu ya, atau jumlahnya, jumlah dari kalau di
Sini adalah jumlah nilainya. Ada berapa banyak gitu. Kalau suku berapa banyak sukunya. S di sini adalah nilai awal. Jadi ini menandakan nilai awal, yang mana S ini nilainya. Kalau FI itu adalah fungsinya gitu ya, atau format penambahannya. Jadi di sini sigma dapat didefinisikan dalam bentuk penjabaran seperti ini gitu ya. Lalu atau jika diketahui nilainya gitu ya, maka akan menjadi seperti ini. Misalkan sigma 6 I sama dengan 3. Terus ini adalah I pangkat 2. Yang mana I-nya inilah yang nanti akan diganti oleh nilai di bawah ini. Kan ini mulai dari 3 ya. Berarti 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, 5 pangkat 2, plus 6 pangkat 2. Karena batas atasnya adalah, atau batas akhirnya adalah 6. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah sigma 4 I sama dengan 1. Yang mana notasi fungsinya adalah 2I. Yang dimana I-nya itu nanti akan di input gitu, akan disubstitusikan di dalam fungsi tersebut. Berarti 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, dan 2 kali 4. Berdasarkan apa yang dimintanya sini. Dan akhirnya sampai 4. Totalnya adalah 20. Seperti itu. Nah, oke. Mungkin kita coba untuk mendapatkan nilainya dengan menggunakan sedikit pemrograman gitu ya. Oke, kita coba ya. Hasil sama dengan 0, yang mana tadi N-nya adalah 6 gitu ya. Lalu tadi ada I-nya berapa? I-nya 3 ya. Oke. For I. Oke. Kurang N. Yang mana hasil? Oke, hasil sama dengan 0, N, 6, for I, and range 3, N min 1. 3, plus 1 ternyata ya. 3, plus 1. Oke, kita coba hasilnya apakah sama atau tidak. Wah, ada error. Oke, kurang ini. Nasib. Ya. Oke, hasilnya 86. Sama ya. Oke. Lalu untuk yang kedua, itu hampir sama. Tapi yang membedakan adalah nilai N-nya, gitu ya. Dan nilai perkaliannya nanti. Karena tadi kan I kuadrat gitu ya. Berarti I kali I. Nah, ini kan karena 2I, maka nanti akan ada yang berubah. Oke, berarti mungkin kita copy, kita edit. Tadi 4 N-nya. Mulai dari 1 I-nya. Ini N plus 1. Nah, ini pengkalinya beda. 2 dikali I. Ini ya. Oke, kita coba. Kita running. 20. Oke, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya itu adalah notasi Pi gitu ya. Oke, notasi Pi. Notasi Pi itu adalah notasi produk gitu ya.
digunakan dalam matematika untuk merumuskan bentuk perkalian yang berulang. Untuk penulisannya sama, hanya simbolnya berbeda. Kalau tadi kan adalah sigma, sekarang adalah pi, yang mana yang akhirnya n, s sebagai nilai awal, format perkalian. Nah, oke. Nah, contoh implementasinya adalah hampir sama gitu ya. I mulai dari mana? I itu adalah 1, terus 3, akhirnya sampai 3. Berarti kalau tadi kan penjumlahan, tapi di sini ada langsung perkalian. Gitu. Jadi ya, untuk fungsinya hanya I, berarti adalah 1 dikali 2 dikali 3 sama dengan 6. Dan untuk ini itu adalah 3 sampai 3 I-nya gitu ya. Dimulai dari 1. Berarti 1 plus X, 2 plus X, dan 3 plus X. Seperti itu. Oke. Kita coba memasukkan dalam Jupyter-nya. Oke, yang tadi saya bilang kalau di dalam sigma itu hasil dibuat sama dengan 0. Sedangkan untuk pi itu dibuat 1. Oke, tadi berapa? Oke, n-nya 3 ya. N-nya 3 for i in range 1. Oke, ini 3. Oke, hasilnya adalah 6. Jadi yang harus diperhatikan adalah inisiasi dari variabel hasil pada sigma dan pi berbeda gitu ya. Yang tadi dibilang bahwa untuk sigma nilai hasilnya itu dibuat 0 karena yang dilakukan adalah penjumlahan. Di mana 0 adalah identitas pada operasi penjumlahan, semua yang dijumlah dengan 0 hasilnya akan menjadi dirinya sendiri. Sedangkan untuk notasi pi, variabel hasil diinisiasi dengan nilai 1 karena 1 adalah identitas pada operasi perkalian. Gitu ya. Semua yang dikali 1 akan menjadi nilainya sendiri. Seperti itu. Oke, jadi cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.